Merinding, ini 10 tanda kiamat yang sudah terjadi di bumi. Akhir zaman sudah dekat. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau menyuruh orang berbuat baik. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Atas izin Allah, hari ini kita dapat bertemu lagi dengan dalang milenial Celoteh Dewala Cepot. Kali ini Ki Dalang akan menggelar cerita rajin sholat, tidak rajin sedekah, masuk neraka. Untuk tidak mengkorupsi waktu, mari kita mulai pagelaran ini. Pagi hari di desa Karangtumeritis, Cepot dan Dewala sedang menikmati kopi pahit. Pagi ini Cepot penasaran pingin penjelasan mengenai orang rajin sholat tapi masuk neraka. Setelah membuang puntung rokok kaumnya, Cepot berkata, "Del, gua masih kepikiran mau obrolan kita kemarin. Sampai tadi malam, gua sampai gak jadi mau apel ke rumah si Markona." Obrolan yang mana ya? Masalah apa ya? Itu kemarin kata lu, orang yang rajin sholat tapi gak rajin sedekah bisa masuk neraka. Coba lu jelasin. Jangan asal goblek lu. Gitu tuh orang yang meregehese alias pedit, awaannya mau marah aja. Sabar. Orang sabar, Cepot disayang mama muda. Sungguh orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, mereka mendapat pahala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Toh satu ayat tentang sholat dan sedekah. Cermati Cepot, jangan Markona mulu yang lo nikmati. Perihal sedekah ini bukan hanya diperintahkan kepada kaum Musa, Daud kepada Ibrahim, dan kaumnya juga diperintahkan untuk bersedekah. Karena Ibrahim juga beragama Islam yang lurus sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 67. Dinyatakan oleh Allah,
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan juga orang Nasrani, tetapi dia orang Muslim yang lurus. Penegasan Allah ini juga harus dijadikan pengetahuan sejarah agama Islam. Kita harus jujur mengakui bahwa umat Islam di Amarta, bahkan di dunia, masih banyak meyakini bahwa agama Islam didirikan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sebagai penerus dari leluhurnya, yakni Nabi Ibrahim. Kalau demikian, apakah agama Islam didirikan oleh Nabi Ibrahim? Bukan juga. Ibrahim cuma mendeklarasikan kembali agama Islam. Karena pada zamannya peradaban Islam hampir punah, sehingga Nabi Ibrahim berjuang untuk menegakkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar sudah inkar terhadap ayat-ayat kitab suci Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Kepada Nabi Ibrahim saja setelah ratusan tahun berlalu, para ahli kitab meragukan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Sehingga untuk menyadarkan para ahli kitab, Allah menurunkan firman dalam surat Al-Imran ayat 65. Allah berseru dengan tegas, "Wahai ahli kitab, mengapa kalian saling berbantah dan tidak percaya tentang Ibrahim? Padahal kitabmu Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim ada di dunia. Apakah kalian tidak mengerti?" Begitu tuh iPod. Lo gimana sih, Del? Gua cuma pingin tahu penjelasan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Kalau jadi ngecaprak kemana-mana lu. Oh, kan ngecaprak, tapi aneh. Ngasih tahu dulu tentang sedikit sejarah agama Islam supaya iPod gak terlalu on. Iya dah. Coba lu jawab pertanyaan gua. Yang mana? Ntar gua kitak juga lu, hidung panjang. Oh, yang itu. Yang iPod pengen masuk ke neraka. Del, jangan sampai kepala gua bikin tambah pesek hidung lu nih. Sabar. Orang sabar disayang selingkuhan. Di dalam berdinul Islam, Allah memposisikan sholat dan sedekah sebagai alat pembina jiwa untuk mencegah perilaku keji dan mungkar, serta berjiwa pemurah, gemar untuk sedekah. Untuk semua itu Allah memperingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 55 dengan firman-Nya, "Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada hukum-hukum Allah." Dari hal semua itu dalam berdinul Islam, yang paling istimewa adalah melaksanakan sholat dan sedekah. Paham iPod? Jangan-jangan jidat you nyureng bukan lagi mikirin ayat yang I kasih. Gak taunya you lagi mikirin jidat licin. Aduh, si Dewala. Yang tadi lo terangin gua juga udah tahu. Gua pingin tahu orang yang rajin sholat tapi masuk neraka.
Itu Del. Oh, yang itu. Ngomong dong dari tadi. Emang tadi gua ngomong apa, Del? Gimana sih lu? Bikin gua emosi aja lu. Orang juga bukan amosi, tapi amrosi kali. Kalau soal itu yang Aepot pingin tahu, itu mah bisa dijawab sama surat Al-Ma'un ayat 5 dan 7. Aepot, Allah berfirman, orang-orang yang lalai sholatnya dikarenakan enggan memberikan bantuan atau sedekah. Lalai di sini Aepot bukan berarti ketinggalan sembahyang atau ruku sujudnya. Lalai di sini dimaksudkan orang yang sholat tapi tidak suka bersedekah kepada orang miskin. Ada lagi ayat Aepot yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Jariyat ayat 51 yang berbunyi, dan pada harta benda kita ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Dan kalau hak orang miskin itu kita tidak berikan kepada orang yang berhak, maka Allah bersikap tegas menyatakan bahwa sholat orang itu dianggap cacat dan tidak berarti. Kalau hal itu dilakukan sampai sakaratul maut datang, maka orang yang sholatnya lalai dan cacat itu dapat diyakini akan jadi penghuni neraka. Begitu Aepot. Waduh, gua bisa celaka 17 nih, Del. Soalnya sering banget gua ambil hak orang miskin. Hak orang miskin gua kentit, Del. Itu si Aepot sering majak masih Markona. Lama-lama duit amal musola diembat juga nih. Sampai di sini dulu pemirsa. Insya Allah lain waktu kita berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Saya Andi Bondan dan Celoteh Dewala Cepot mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.